Dalam beberapa pekan terakhir, Donald Trump terus melakukan lobi dengan Ukraina. Tujuannya adalah agar tercapainya perjanjian mineral yang selama ini diinginkan oleh pihak Amerika Serikat. Sebagai gantinya, Amerika akan membantu agar Ukraina bisa segera damai dengan Rusia. Pertemuan antara dua pemimpin negara akhirnya terjadi, namun bukannya mencapai kesepakatan, Trump dan Zelensky malah adu mulut di pertemuan itu. Hal yang membuat hubungan antara Amerika dan Ukraina bisa kembali memanas. Di sisi lain, sampai saat ini Amerika ternyata juga masih dilanda beberapa musibah, dan musibahnya mirip dengan yang terjadi dengan sebelumnya. Dan untuk itu inilah cerita di balik pertemuan antara Donald Trump dan Zelensky hingga bencana yang terus melanda negeri Paman Sam. You start having cards. Right now, you don't. You're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's back to you. Far more than a lot of people said they should have. Have you said thank you once? This entire meeting? No, in this entire meeting, have you said thank you? You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country. Seperti yang terlihat dalam momen tersebut, Presiden Donald Trump dan Presiden Ukraina, yakni Zelensky, akhirnya menggelar pertemuan di ruang oval Gedung Putih. Pertemuan tersebut membahas misi perdamaian antara Ukraina dan Rusia. Sayangnya, seperti yang kita lihat bersama-sama, pertemuan itu berlangsung cukup panas. Beberapa kali, Trump dan Zelensky saling adu argumen satu sama lain. Belum lagi ditambah dengan JD Vance yang saat itu juga berada di sana. Dilansir dari Al Jazeera, antara kedua pihak akhirnya memutuskan untuk meninggalkan ruangan, dan konferensi pers yang sebelumnya telah direncanakan terpaksa harus dibatalkan. Selain adu argumennya dengan Zelensky, akhirnya Donald Trump angkat suara. Intinya, Presiden Amerika itu menilai jika Zelensky tak siap untuk berdamai dengan Rusia hanya gara-gara negaranya ikut terlibat. Banyak hal yang dipelajari yang tidak akan pernah bisa dipahami tanpa percakapan di bawah tekanan dan tekanan seperti itu. Sungguh menakjubkan apa yang muncul melalui emosi, dan saya telah memutuskan bahwa Presiden Zelensky tidak siap untuk perdamaian jika Amerika terlibat, karena dia merasa keterlibatan kami memberinya keuntungan besar dalam negosiasi, tulis Trump di Truth Social dikutip dari Kumparan. Di sisi lain, apa yang terjadi antara Donald Trump dan Zelensky ternyata juga diperhatikan oleh pihak Rusia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, yakni Maria Zakharova, memuji Trump bisa mengendalikan diri karena tidak memukul Presiden Zelensky selama adu mulut di Gedung Putih. Saya rasa kebohongan terbesar Zelensky dari semua kebohongannya adalah klaimnya di Gedung Putih bahwa rezim Kiev pada 2022 sendirian tanpa dukungan. Bagaimana Trump dan Vance bisa menahan diri untuk tidak menghajar bajingan itu adalah keajaiban soal kesabaran, kata Zakharova dikutip dari AFP.
Tornado api menyerang Amerika saat Trump bertemu Zelensky. Sebelum pertemuan antara Trump dan Zelensky, ternyata Amerika sempat dihebohkan dengan munculnya tornado api. Tornado ini terjadi di negara bagian Mississippi. Tentu sebuah bukti jika bencana di Amerika terus berlanjut, karena sebelumnya mereka terus diserang oleh beberapa bencana seperti banjir, tanah longsor, hingga cuaca ekstrim. Bahkan cuaca tersebut sampai membuat beberapa wilayah di Amerika membeku, sehingga membuat aktivitas warga sana terganggu. Mississippi tampaknya akan menjadi wilayah yang rawan dalam beberapa hari ke depan. Berdasarkan ramalan cuaca, wilayah tersebut akan terus mengalami cuaca buruk, cuaca yang bisa menimbulkan badai hebat hingga angin tornado. Para pakar cuaca kemudian membagi beberapa wilayah yang berpotensi mengalami badai hebat. Untuk wilayah yang berwarna kecoklatan, kemungkinan terjadi badainya sangat besar. Sementara yang berwarna kuning masih kemungkinan dan belum tentu terjadi. Tapi tetap saja, para warga yang berada di wilayah tersebut harus tetap hati-hati. Karena seperti ramalan cuacanya, badai serta bencana lain akan siap menyerang kapanpun. Sungai di Amerika tiba-tiba membeku. Selain daerah Mississippi, Ohio menjadi wilayah yang baru-baru ini mengalami bencana. Kali ini bencananya mirip dengan yang sebelumnya terjadi di Virginia dan Detroit. Bencana yang dimaksud adalah membekunya sungai yang berada di sana. Dalam sebuah video yang beredar, sungai di Ohio tampak tertutup es putih yang terlihat sudah mulai hancur dan mencair. Selain itu, di video tersebut juga menjelaskan jika banjir telah melanda di wilayah Cleveland. Itu berarti bencana yang selama ini melanda Amerika benar-benar menyebar sampai ke beberapa negara bagian. Jutaan warga Amerika dalam bahaya. Dampak dari bencana yang terjadi di Amerika kini membuat jutaan warga sana dalam bahaya. Berdasarkan artikel di atas, setidaknya ada 100 juta warga Amerika berada dalam peringatan soal potensi bencana, mulai dari banjir, tanah longsor, salju, hingga angin kencang. Tentu sebuah peringatan yang harus diperhatikan oleh jutaan warga Amerika Serikat. Karena tampaknya bencana yang mereka hadapi di tahun ini tidak main-main. Buktinya, bencananya tak mau berhenti hingga sampai saat ini. Soal bencana yang menimpa Amerika Serikat baru-baru ini akhirnya membuat peramal cuaca dari National Weather Service berkomentar. Peramal bernama Christopher Ranier itu menilai jika yang saat ini paling berbahaya adalah tornado dan angin kencang. Bahaya yang mungkin terjadi adalah tornado dan angin kencang yang merusak. Mengenai angin kencang yang merusak, kami memperkirakan hembusan angin berkecepatan hingga 60 hingga 70 mil per jam. Saat ini kami memperkirakan cuaca hujan antara 1/2 inci hingga 2 inci. Beberapa banjir bandang tidak dapat dikesampingkan, kata Ranier pada media. Kini saat Amerika terus dilanda bencana, Donald Trump malah asik sendiri dengan urusannya, yakni ikut campur dalam masalah antara Ukraina dan Rusia. Keterlibatan Donald Trump pun saat ini dianggap semakin memperkeruh antara konflik yang terjadi dari dua negara tadi.
Hal yang sama juga dilakukan oleh Donald Trump saat dirinya ikut-ikutan dalam konflik yang terjadi antara Israel dengan Palestina. Jadi itulah saat bencana terus melanda beberapa wilayah Amerika. Bencana yang sampai saat ini belum jelas kapan berakhirnya. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.